Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, bagaimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat semua. Tapi saya dengar masih kurang semangat dan kita di sore hari Jumat di bulan Syawal sudah 2 pekan selesai Ramadan. Mudah-mudahan semangat Ramadan masih terbawa sampai hari ini. Kami sapa kembali. Apa kabar tak semua pada sore hari ini? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita kesehatan, kesempatan untuk bisa hadir di Hotel Rensi Makassar hari ini 13 Mei 2022. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ketika kita bersyukur Allah memberikan tambahan rezeki, nikmat yang lebih lagi seperti yang Allah janjikan di dalam Al-Quran. Kita juga bersalawat kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, khususnya hari ini di sore hari Jumat, mari memperbanyak salawat kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marhaban, selamat datang di Hotel Rensi Makassar. Dan marhaban untuk para jamaah Travel PT Randa Az-Zahra Al-Haramain dan Talenta International Tourism. Semoga Bapak dan Ibu yang akan menjadi tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala di Haramain nanti diberikan umrah yang makbulah insyaallah, kembali ke tanah air dengan sehat walafiat. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manasik umrah bulan Syawal, marhaban untuk Anda semua yang baru hadir. Dan untuk periode keberangkatan ada 2 kali, yaitu pada tanggal 15 Mei dan 25 Mei 2022. Sebelum kita masuk ke acara inti, kita juga akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Namun sebelum itu kami ingin sapa Bapak dan Ibu khususnya yang baru hadir, yang baru datang. Semoga sehat walafiat. Siapa di sini mungkin yang sudah kali kedua ikut PT Randa Az-Zahra Al-Haramain atau Talenta International Tourism? Ada yang sudah 2 kali sampai 3 kali? Belum ada ya? Atau mungkin sudah ada? Dan mungkin ada yang baru kali ini akan umroh ke Al-Haramain, Makkah dan Madinah, dan mungkin ada kunjungan-kunjungan ziarah ke tempat yang bersejarah. Semoga nanti di sana insyaallah bisa mengambil banyak ibrah, beribadah dengan baik insyaallah. Baik, kita akan menyimak dulu pembacaan ayat suci Al-Quran insyaallah yang akan dibacakan oleh akhuna yaitu Rafli Fauzan yang akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 196 hingga 202, 1 halaman kurang lebih. Insyaallah ayat ini menceritakan tentang kita atau kepada kita tentang haji dan umrah. Kepada Al-Qari kami persilahkan dengan hormat. Tafadhal masykuran wa ma'juran. Silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحسرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك
فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita haturkan terima kasih banyak jazakallah khairan kepada qari kita yang sudah membacakan surah Al-Baqarah ayat yang ke-196 hingga 222. Baik Bapak dan Ibu yang sama berbahagia, untuk para jemaah yang baru hadir, yang baru datang, kami haturkan marhaban. Selamat datang di Hotel Regency Makassar, khususnya para jemaah 2 travel kita pada sore hari ini, yaitu Randa Az-Zahra Travel dan Talenta Travel. Semoga Bapak dan Ibu yang akan menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala di Haramain nanti pulang dalam keadaan sehat, diterima umroh dan ibadahnya insya Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua ibadah memiliki adab, kemudian peraturan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan, dan juga penjelasan-penjelasan bagaimana alurnya ibadah tersebut, khususnya ibadah umroh. Nah, untuk itu kita akan menyimak penjelasan serta pemaparan terkait dengan manasik umroh bulan Syawal
pemberangkatan 15 Mei dan 25 Mei yang akan dibawakan oleh Ustadz Syaibani Mujiono Hafizahullah Ta'ala. Kepada beliau kami persilahkan. Fadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudari, para duyufur rahman, duyufullah, ya, tamu-tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan ini kita semua hadir di tempat ini yang merupakan jamaah dari Talenta Travel dan Randa Travel. Mudah-mudahan hari ini insya Allah kita akan mengkaji tentang manasik, ya, tentunya terutama bagi yang baru pertama kali ingin melaksanakan umroh. Insya Allah step by step, ya, bertahap kita akan jelaskan dan nanti insya Allah tetap akan dipandu saat keberangkatan oleh para mutawif kita. Jadi jangan khawatir kalau hari ini masih ada yang belum paham sekali, ya, atau masih bingung. Tidak apa-apa, jangan terlalu khawatir karena insya Allah ada mutawif yang membimbing perjalanan kita dari awal sampai akhir ibadah umrah kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, umrah ini sebagian ulama menyebutkan hukumnya wajib, sama dengan haji, karena ayatnya yang dibaca tadi, wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah hajimu dan umrohmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, istilahnya dari dalil ini sebagian ulama menyebutkan wajib sama dengan haji, minimal satu kali, ya, kewajiban kita satu kali sebelum atau selama hidup kita. Maka Bapak Ibu, ibadah umroh ini adalah ibadah yang memang, ya, silakan di sini ibu-ibu yang belum dapat tempat bisa panitia dibantu tambahan kursi. Ayo silakan. Ya, yang kosong silakan. Bisa diambilkan situ ya, Mas, kosong. Sifat saja di sini. Ya, tunggu Bu ya, masih diambil. Ya, bisa di sini. Di sini juga sebagian boleh ikut, ya. Baik. Masya Allah. Jadi umroh kita memiliki nilai yang besar. Umroh adalah ibadah yang mencakup di dalamnya harta, lahir dan batin, Bapak Ibu. Jadi ibadah itu ada ibadah harta saja, misalnya zakat, ibadah harta saja, sedekah. Tapi umroh tiga-tiganya, ya, ibadah harta karena bayar ibadah fisik
karena kita bergerak dengan tenaga dan tidak ringan. Kemudian ibadah hati, karena memang kita harus menjaga juga qalbu kita, hati kita, karena diterimanya amalan itu tergantung pada bagaimana tata cara kita ibadah dengan benar. Yang kedua adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita beribadah, Ustaz Sahril bisa sih. Kita beribadah untuk Allah dan jangan khawatir. Pahala umrah balasannya besar. Satu, diampuni dosanya. Ramadan alhamdulillah kita insya Allah mudah-mudahan dapat atau termasuk orang yang diampuni dosa kita. Maka ditambah lagi bulan Syawal ini kita berumrah, maka berharap sebagaimana hadis Nabi, umrah yang satu dengan umrah yang lain menghapuskan dosa di antara keduanya selama ditinggalkan dosa besar. Subhanallah. Yang paling kita harapkan tentu adalah bagaimana dosa kita diampuni oleh Allah dan dimasukkan kita ke dalam surga, karena umrah kita adalah umrah makbulah, umrah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perjalanan umrah adalah perjalanan ibadah. Ya, jadi niat kita sejak awal dari sini perbaiki, memang saya ke sana dalam rangka untuk ibadah. Dan setelah kita di sana nanti tetap kita jaga hati kita, qalbu kita, untuk betul-betul ibadah kita terjaga nilainya. Kalau ada setan bisikan-bisikan untuk riya, ya, untuk supaya ditahu orang, didengar orang, tidak masalah. Kita misalnya ada keluarga kirim foto, tidak masalah. Yang penting hati tetap dijaga, karena biasa keluarga kita pengen tahu juga gimana keadaan kita, kesehatan kita. Tapi ingat, dijaga hati, jangan sampai melenceng. Ya, kalau mulai ada perasaan supaya ditahu deh bahwa saya umrah, misalnya, hati-hati. Lawan itu, kalaupun keluarga ingin tahu keadaan kita, misalnya keluarga video call, tidak masalah. Tapi tetap hati kita dijaga. Karena amalan itu bisa saja terhapus kalau niat kita melenceng. Karena Allah mengatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan untuk ibadah kecuali agar mereka mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini poin yang pertama yang saya ingatkan di kesempatan ini. Kemudian, benar, kita naik pesawat, kita naik mobil, tapi yang namanya perjalanan tetap lelah, tetap capek. Nikmati itu sebagai bagian daripada tingginya derajat kita, pengorbanan kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi Bapak Ibu, terutama yang baru-baru ya, yang baru pertama kali, ya, saya lihat di sini sudah ada berapa yang mungkin kedua, ketiga kali. Tapi yang pertama kali, meskipun naik pesawat, meskipun naik mobil, tidur kita di hotel, yang namanya ibadah tetap ya butuh pengorbanan tenaga. Nah, ini penting, terutama kalau nanti kita sudah di Mekah, Madinah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya dengan berumrah kita mendapatkan keutamaan-keutamaan. Di antaranya keutamaan sholat dan ibadah di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Kuba. Ya, kalau di Masjid Kuba, masjid yang pertama dibangun oleh Nabi, kalau kita wudhu, sholat 2 rakaat di situ, ziarah datang ke Masjid Kuba sama dengan 1 kali pahala umroh. Wah, luar biasa. Yang kedua, sholat di Masjid Nabawi sama dengan 1000 kali sholat di Masjid Indonesia. Ya, biar masjid mana selain di Masjid Nabawi, selain Masjidil Haram, selain Masjidil Aqsa, kita cuma dapat 1 nilainya. Tapi kalau di Masjid Nabawi berapa ribu? 1000 kali. Jadi kalau sholat di situ 1000 kali. Jadi jangan ditunda-tunda, jangan banyak waktu sholat diperhatikan. Belum lagi di Masjidil Haram. Ya, di Masjidil Haram kita sholat di sana berapa ratus ribu kali? 100.000 kali sholat di masjid dibandingkan masjid yang lain. Meskipun sebagian ulama menjelaskan selama di batasan wilayah tanah haram itu sama, dapat pahalanya 100.000 kali. Itu sebagian ulama menyebutkan seperti itu. Ya, kalau ada masjid-masjid, ya, tetapi tentu yang lebih mantap ketika kita bisa sholat di Masjidil Haram. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Baik. Jadi ibadah umrah itu tidak sulit, gampang, hanya beberapa rangkaian saja. Ya, nah kita lihat misalnya kita perjalanan ya, insya Allah dari Makassar ke Jakarta, ya, kemudian kita tetap ke Jeddah Pak ya, atau langsung Madinah? Langsung Madinah ya? Baik. Kita insya Allah langsung Madinah, ya. Trip kita dari Jakarta langsung Madinah, enak. Insya Allah nanti sampai di Madinah, ya, amalan-amalan yang kita lakukan nanti saya akan jelaskan. Tapi ada hal penting yang ingin saya sampaikan di awal, Bapak Ibu. Nanti kalau di pesawat Jakarta Madinah, kita biasanya ketemu waktu sholat. Nah, waktu sholat, bagaimana caranya ketemu waktu sholat? Bagaimana caranya? Tayamum. Sholatnya boleh di jamak qashar karena dalam perjalanan. Ya, karena biasa kalau mengingat waktu setiap kalau ketemu, misalnya nanti ketemu duhur asar, dilaksanakan 1 kali. Boleh di waktu duhur, boleh di waktu asar. Maghrib isya juga begitu. Boleh di waktu maghrib, boleh di waktu isya. Digabungkan. Tapi kalau mau pas setiap waktu, tapi biasanya ini agak ribet. Ya, biasa kita diumumkan, kadang juga tidak diumumkan. Maka nanti insya Allah tetap akan ditanyakan di waktu sholat, nanti Bapak Ibu diingatkan. Nah, ketika di pesawat,
Misalnya kita sudah tertidur nih, tidurnya sudah ngorok ya, sudah batal lah. Di pesawat itu ada sih air, tapi di toiletnya itu dilarang kita berwudu karena terbatas airnya. Hanya dipakai untuk buang hajat. Ya, apalagi berbahaya kalau sampai airnya tumpah-tumpah di pesawat. Ini berbahaya. Maka yang bisa sedemikian rupa bisa mengambil air wudhu, tapi sangat terbatas air di situ. Namun secara umum kita anjurkan dan kita ajarkan untuk tayamum. Ya, tayamum. Bagaimana tayamumnya? Nah ini Bapak Ibu, saya yakin semuanya sudah tahu, tapi saya ingatkan kembali. Jadi tayamum itu pengganti wudhu dan pengganti mandi besar. Ya, Bapak Ibu ya. Tayamum itu pengganti wudhu dan pengganti mandi besar. Contoh, bagaimana mandi besar, Ustaz? Contoh, siapa tahu tidur baru mimpi basah. Di pesawat kan kita tidak tahu. Tidur, mimpi basah di pesawat. Wah, nggak ada air, mau mandi bagaimana? Sudah waktu sholat, kalau ditunda repot. Maka bisa dengan tayamum. Nah, jadi tayamum ini ada dua versi. Ya, ada dua versi. Intinya, Bapak-bapak nanti tempelkan tangannya Bapak Ibu di dinding pesawat atau di bagian depan tempat sandaran teman kita. Nah, ini ada dua versi. Ya, versi pertama itu satu kali saja usap muka dan telapak tangan satu kali. Ya, baca bismillah, niatkan tayamum, tempel muka dan telapak tangan satu kali. Tidak perlu ditiup karena tidak terlalu banyak debunya. Ya mungkin ada tapi tidak banyak. Yang kedua, nah ini kalau yang selama ini dilakukan boleh juga. Satu kali untuk muka, satu kali untuk tangan, sebagian ya menurut pendapat yang kedua sampai siku, yang biasa sampai siku. Kalau saya sendiri selama ini lebih menguatkan atau lebih memakai yang sampai pergelangan tangan, karena kalau berwudu memang sampai siku, tapi kalau tayamum itu tidak disebutkan secara khusus sampai siku. Ya, jadi tergantung pemahaman Bapak Ibu yang selama ini. Tapi kalau ada yang melakukan sampai pergelangan tangan saja, bisa satu ketukan, bisa dua kali tindis, ya, begitu. Jelas ya? Nah, sholatnya bagaimana ya? Menghadap tempat duduk di mana? Pokoknya niatkan ya Allah, karena kalau ditunda nanti bisa beberapa waktu tidak dapat. Jadi modelnya seperti itu untuk tayamum. Dan sholatnya ya, kalau sholat di pesawat ya posisikan duduk begini Bapak Ibu ya. Intinya takbir seperti biasa. Tapi kalau ruku agak begini, sujud agak tunduk. Ya, itu yang bisa kita lakukan. Ya, beberapa pesawat ada musolanya tapi kecil sekali. Ya, kalau semua mau di musola kelewat waktu sholat. Jadi tayamum saja. Tapi mungkin ada anak-anak muda kalau pas disiapkan ada musolanya, seperti Saudi ada musolanya kecil. Tapi sholatlah di tempat duduk kita. Sholatnya biasa. Nah, sisa dikosor saja. Yang 4 jadi 2 rakaat. Kalau dia mau dijamak boleh. Mau jamak takdim, didahulukan sholat asarnya, atau misalnya duhur asar didahulukan atau diakhirkan. Iya. Jadi 2 rakaat
2 rakaat. Nanti kalau ketemu maghrib isya, maghrib dulu 3 rakaat, baru isyanya 2 rakaat. Ya, begitu tata laksana sholatnya. Bisa dipahami Bapak Ibu ya, untuk tayamum ya? Ya, alhamdulillah. Nanti ketika sampai Madinah, ya, perjalanan ya 9 jam kurang lebih sampai 10 jam kita perjalanan. Insya Allah begitu sampai Madinah kita masuk ya hotel, dan amalan di kota Madinah itu seperti yang dilakukan oleh jamaah umroh adalah memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak mengaji, memperbanyak zikir. Belanja gimana? Diperbanyak atau tidak? Iya, boleh juga, tapi jangan berat-berat. Ada anekdot itu pesawat kalau dari Sulawesi ini berangkat begini, pulangnya begini nih. Iya, memang dari pengalaman selalu saja barang jamaah itu lebih. Ya, maka itu nanti dikomunikasikan. Kalau bisa jangan terlalu berlebih, jangan sampai kena over bagasi, agak mahal itu biayanya. Nah, itu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, diperbanyak apa ibadah. Dan nanti insya Allah ada city tour, salah satunya adalah ke Masjid Quba. Nah, nanti kalau di Masjid Quba mau berangkat, berwudu memang dari hotel. Untuk ke Masjid Quba, kemudian biasa ke kebun kurma, ke Uhud, ya, untuk melihat sejarah-sejarah yang ada di kota Madinah. Tapi poinnya belum ada umroh di Madinah, belum ada. Jadi belum pakai kain ihram, belum. Semuanya masih dalam posisi ibadah normal. Ya, perbanyak ibadah, perbanyak zikir. Di antara yang memungkinkan kita lakukan ya ziarah di Baqi, ziarah kubur Nabi, dan kalau memungkinkan nanti kadang juga ditutup, kadang juga boleh. Ini kebijakan di Masjid Nabawi juga kadang melihat kondisi jamaah, kepadatan jamaah. Ya, 2 kali kita berangkat. Kali yang pertama jamaah yang bersama saya itu dapat raudhah. Ya, raudhah itu antara mimbar Rasulullah dengan rumah Rasulullah. Itu di masjid memang disiapkan untuk laki-laki dan perempuan. Di situ manjur untuk berdoa. Karena Rasulullah mengatakan raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman surga, termasuk tempat mustajab, tempat yang memungkinkan doa kita dikabulkan oleh Allah. Tapi rombongan yang kedua kemarin kita bawa Ramadan tidak bisa masuk. Sudah usaha. Jadi tidak usah terlalu sedih kalau nanti misalnya tidak dapat raudhah. Tapi pihak travel dan muasasah pasti akan mengusahakan. Tapi kalau itu keputusan dari pihak masjid, ya, manajemen masjid dan pemerintah di sana, biasanya kalau dilarang ya dilarang, ditutup. Kita hanya bisa ziarah kubur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi secara umum berdoa di Masjid Nabawi adalah tempat yang memungkinkan untuk dikabulkannya doa kita oleh Allah. Dan jangan lupa di Masjid Nabawi banyak air Zam-Zam, di Mekah juga banyak air Zam-Zam. Maka Bapak Ibu sudah bisa mulai menikmati air Zam-Zam gratis. Berapa banyak besar? Sekuatnya. Kalau mau minum banyak-banyak, yang penting siap-siap kencing. Karena ya air Zam-Zam itu berkah. Tergantung apa doa kita. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu nanti kalau minum air Zam-Zam tidak mesti berdiri, tapi boleh berdiri. Duduk berdoa. Itu kalau di Masjid Nabawi, ya, itu di dalam itu tempat perempuan, tempat laki-laki sudah ada termos-termos. Tapi kalau Bapak Ibu yang sensitif lehernya, jangan minum yang dingin. Ada yang tertulis warna biru itu
not cool ya. Jadi tidak dingin. Ambil yang itu. Ya, saya biasanya kalau di sana ambil yang tidak dingin karena kalau dingin biasanya cepat sekali batuk. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu yang kita kerjakan. Banyak minum air zam-zam, berdoa kita. Kalau punya sakit-sakit, ya Allah kasih sembuh, kasih sembuh. Begitu seterusnya. Kemudian setelah selesai waktu di kota Madinah, ya, kita berangkat ke Mekah. Dan biasanya, dan ini menjadi jadwal secara umum travel itu, kita berangkat pas habis duhur biasanya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita mau berangkat ke Mekah, kita mau mengambil mikot di Bir Ali. Jadi Bapak Ibu, saya sarankan mandi besar memang di hotel di Madinah ya, sebelum berangkat. Nanti insya Allah Ustadz dan tim di sana akan mengingatkan dengan tim yang berangkat dari sini akan ingatkan jadwal ya, kita berangkat ke Mekah. Maka apa yang kita lakukan? Mandi besar. Bapak-bapak mau cukur kumis, tapi cukur rambut jangan dulu karena nanti ada tahallul. Cukur atau cabut bulu ketiak, potong kuku boleh. Mandi besar seperti mandi junub atau mandi selesai haid misalnya bagi. Pakai minyak wangi boleh ya, diusapkan di badan. Biasanya jamaah kita sarankan pakai kain ihram memang sholat duhur. Ya, biasanya duhur langsung jamak dengan asar saja di Masjid Nabawi. Misalnya duhurnya berjamaah, asarnya sisa nambah 2 rakaat. Niatkan untuk sholat asar. Pakai pakaian memang kain ihram, tapi di situ masih boleh pakai pakaian dalam, misalnya celana dalam masih boleh. Kita naik bus ke Mekah, sampailah kita di tempat namanya Bir Ali, Dzul Hulaifah. Di Bir Ali itu kita masuk mikot. Mikot itu Bapak Ibu tempat kita memulai niat ihram. Mulailah amalan umroh. Jadi kalau yang perempuan pakaiannya biasa, yang laki-laki harus pakai kain ihram, hanya 2 lembar saja. Nanti saya contohkan. Semua yang berjahit dilepas. Pakaian dalam dilepas. Ya, baju dalam, kaos dalam, pakaian bawah yang dalam, celana pendek atau semuanya dilepas. Bagi yang laki-laki. Dan sudah tidak boleh lagi sentuh atau cabut rambut, cabut bulu, potong kuku, pakai wangi-wangian, penutup kepala, tidak boleh lagi. Kacamata boleh, payung boleh, misalnya panas sekali, payung. Tapi yang nempel di kepala tidak boleh. Ikat pinggang boleh, ya. Jadi kalau belum ada yang misalnya yang mau pakai ikat pinggang, nanti pakai ihramnya, terutama bapak-bapak yang mungkin sudah agak berumur, ya, agak perlu diikat pinggangnya, banyak ikat pinggang dijual di sana. Yang khusus untuk umroh. Boleh. Nah, apa yang kita lakukan di Bir Ali? Wudhu, kalau yang batal, yang tidak batal kita ke masjid dan sholat 2 rakaat. Sholat apa? Sholat sunnah saja. Boleh sholat sunnah wudhu bagi yang baru wudhu. Boleh sholat sunnah tahiyatul masjid. Karena kita kan sudah sholat duhur dan sholat asar. Jadi kita sisa sholat tahiyatul masjid saja di situ. Setelah itu semua ya, dan ingat nanti rombongan jangan terpisah di situ. Selesai sholat kumpul lagi baru naik ke bus. Ya pokoknya jangan merasa saya sudah tahu jangan. Ya ini banyak penyakit biasanya. Saya sudah tahu sering tersesat juga. Intinya pokoknya dalam ibadah ini jangan pernah ada kesombongan. Ya kalau mulai ada kesombongan buang jauh-jauh itu Bapak Ibu. Karena biasa kita tak putar-putar gitu. Ya, saya sudah paham ini, tapi terputar juga. Ya, yang paling penting nanti, ya ini
terluput tadi sedikit. Kalau di Madinah, foto nama hotelnya, foto pintu masuk ke Masjid Nabawi, simpan. Dan yang tidak boleh dilupa kalungnya. Karena kalung itu nanti dibagi insya Allah di bandara. Di situ minyawata itu kalau hilang. Kemarin ada jamaah kita Ramadan, padat-padat hilang. Waduh, tidak bawa anu lagi, kalungnya. Wah, itu repot sekali. Musim Ramadan padat sekali. Nah, jadi sholat 2 rakaat kemudian di bis kita berniat. Biasa insya Allah nanti diingatkan jamaah semua, ayo siapa yang masih ada pakaian dalamnya, apanya semua dicek lagi itu bagi yang laki-laki. Nah, kemarin ada yang lolos juga, subhanallah. Saya padahal sudah cek, sudah umumkan di bus. Bapak Ibu, siapa yang punya kaos dalam, celana dalam, untuk bapak-bapak lepas. Ibu-ibu tidak boleh pakai lagi wangi-wangian. Subhanallah. Nanti di pertengahan Mekah Madinah pas kita singgah, waktu setelah asar lah, ada jamaah yang bisiki saya, Ustaz, bahaya ini Ustaz. Apa bahayanya? Ini kaosku belum kelepas. Masih ada kaosnya, subhanallah. Saya bilang, ya karena tidak sengaja ya, tidak apa-apa. Tapi kalau mau kehati-hatian bayar dam nih, kasih makan 6 orang miskin. Padahal sudah aku ingatkan. Nah, jadi di atas bus itu sebelum niat kita ingatkan itu, baru kita niat. Doanya atau niatnya labbaik Allahumma umratan. Bagaimana? Ayo sama-sama. Labbaik Allahumma umratan. Satu kali lagi. Labbaik Allahumma umratan. Iya. Kalau ada yang mau badal, misalnya, saya Ustaz sudah umroh 1 kali, umroh kali ini saya mau badalkan bapak saya. Siapa namanya bapaknya? Ali misalnya. Maka bapak ibu menyebutnya labbaik Allahumma umratan an abi Ali, atau boleh an Ali. Yang dimaksudkan adalah bapaknya, atau sebut nama ibunya. Tapi badal itu hanya mereka yang pernah berumroh. Kalau belum berumroh tidak boleh membadalkan orang lain. Jelas Bapak Ibu ya? Apa tadi bacanya? Labbaik Allahumma umratan. Ya. Nanti karena di hari ini ada juga yang hadir untuk tanggal 25 ya. Nanti di akhir saya akan jelaskan sedikit, hanya perbedaannya di mikot saja. Tapi secara umum seperti itu. Nah, jadi jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, sudah itu perbanyak talbiyah. Dari Madinah ke Mekah perbanyak talbiyah. Ya 4-5 jam lah. Kalau lancar 4 jam. Talbiyahnya sudah hafal belum? Labbaik Allah. Ayo sama-sama. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ayo sama-sama. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, jadi hati-hati di mobil, nanti yang suami istri jauh-jauhan dikit. Ya, jangan dekat-dekat. Khawatir kalau keceplosan ngomong, ya biasalah suami istri, canda-candanya kadang jurus-jurus juga, ya. Nah, ini kita sudah ihram, berjauhan sedikit, perbanyak zikir, bersabar, banyak talbiyah. Yang laki-laki dipimpin, tidak dipimpin talbiyah, saya kalau sempat talbiyah. Capek istirahat. Ingat saat tidur yang laki-laki jangan ditutup.
pakai kain ihram. Biasa tidak sadar langsung baring, dia tutup kain ihram. Jadi dipasang biasa saja di leher, ya, di bahu. Terus begitu sampai di Mekah, kita masuk hotel dulu, biasa makan, ya. Kemudian persiapan ke Masjidil Haram. Kalau belum maghrib isya, biasanya kita bisa jamak di Masjidil Haram nanti. Sholat dulu, baru kita tawaf. Nah, untuk ya tawaf nanti insya Allah diusahakan di area Ka'bah lah, ya, di pintu utama. Karena kalau ketemu tawaf di lantai 2, subhanallah, saya kemarin Ramadan penuh, sudah berusaha masuk di lantai 1, digeser lagi sama askar, ditutup pintu, terpaksa naik. Kita di lantai 2, ya Allah, dari jam setengah satu kita selesai jam 3. Padahal kalau normal 2 jam setengah itu sudah normal sekali gitu. Kita sampai jam 3 lebih, pokoknya menjelang makan sahur. Ada lagi jamaah yang hilang karena biasa menyendiri. Cari dulu, alhamdulillah ketemu. Nah, insya Allah nanti ikuti mutawif, ya, yang ada untuk betul-betul kita aman nanti. Apalagi insya Allah tidak sepadat seperti bulan Ramadan. Nah, begitu kita masuk masjid, sholat, ya, masuk masjid berdoa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, nanti menuju tempat Ka'bah untuk tawaf. Kita talbiyah boleh dilanjut, begitu lihat Ka'bah maka tawaf talbiyahnya berhenti. Jadi tadi amalan umroh yang pertama apa? Ihram. Jadi kalau sudah ihram mulai itu niat. Jaga baik-baik. Nanti kalau di hotel mau buang air kecil, buang air besar, apa semua berwudu dari hotel, berangkat. Nah, hotel kita tidak jauh ya, depan haram, masya Allah, luar biasa, enak. Nah, jadi nanti dibimbing oleh mutawif, kita masuk, kemudian kita selurus dengan Hajar Aswad. Hajar Aswad, ya, batu yang di sudut, nanti lurusnya itu lampu hijau. Nah, di situ Hajar Aswad, Bapak Ibu, yang bisa mencium sunnahnya, tapi untuk kita sulit. Yang bisa pegang dengan tangan, kemudian dicium. Tapi kalau tidak sempat pegang dengan tangan, dan ini kebanyakan yang kita lakukan jarak jauh. Kita lihat selurusnya lampu hijau, selurus Hajar Aswad. Bismillahi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Tawaf. Berapa putaran? 7. Nanti 1 masuk midi, selurus Hajar Aswad. Apa yang dibaca, doa apa saja. Nanti satu bagian, jadi satu sudut Masjidil Haram sebelum sampai ke satu sudut Ka'bah, namanya Rukun Yamani. Dari situ kita berdoa Rabbana atina fid dunya, diulang-ulangi, hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Seputaran yang lain silahkan berdoa apa saja. Doakan anak, istri, mau bahasa Indonesia, bahasa Ugi, bahasa Mangkasar, boleh. Bahasa Jawa, bahkan yang tidak punya bahasa pun boleh. Ya. Yang penting berdoa, hatinya Allah Maha Tahu. Mau dibimbing boleh, sendiri-sendiri boleh. Tapi jangan merepotkan baca, akhirnya tersandung-sandung jalan kitanya. Pokoknya berdoa saja. Ya. Dan setelah itu 7 kali,
Sudah selesai, pas kembali di Hajar Aswad lurusnya, kita sholat di lurusan makam Ibrahim, tempat membangunnya Nabi Ibrahim Ka'bah. Itu ada tandanya dan kita sholat di belakangnya. Kalau sulit yang dekat, mundur aja. Yang penting masih di sekitaran Masjidil Haram. Kemudian sholat 2 rakaat itu apa yang dibaca? Pertama 2 rakaat Al-Fatihah seperti biasa sholat, kuliah dengan kulhu rakaat kedua. Jadi rakaat pertama kuliah, rakaat kedua kulhu. Setelah itu minum air zam-zam kalau memungkinkan ada di situ sebelum kita sa'i. Nah, jalan tidak terlalu jauh, kita ke tempat sa'i menghadap Ka'bah. Nanti dibimbing insya Allah sama mutawif kita. Kalau tidak memungkinkan lama-lama di situ, jangan lama-lama, sambil jalan doanya. Karena padat. Misalnya padat, ya itu didorong-dorong. Tapi kita ambil inna sofa wal marwata min sya'airillah, menghadap ke Ka'bah, seluruhnya Ka'bah. Ya. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawwafa bihima. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, ya, wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Baca itu kemudian jalan. Saat tadi ya, ini sudah ada kain ihram. Saat tawaf tadi ya, ini sedikit saya review. Ketika tawaf, posisi kain, ya, posisi kain kita ketika tawaf, posisi kain kita seperti ini ya, yang dibuka sebelah kanan. Jangan terbalik. Ada yang begini. Ada yang pernah lihat? Ada yang pernah lihat begini? Sebelah kiri. Ya. Wah, semangat sekali, tapi sebelah kiri kurang pas. Tapi ingat, selama kita dari Madinah ke Mekah belum posisi ini, seperti ini. Dan ketika sholat, Bapak Ibu, sholat misalnya nanti sholat maghrib, sholat isya atau sholat di jalan, posisi begini. Jangan seperti tadi, posisi sholat. Dan ketika sa'i, posisinya seperti ini. Saat sa'i, dari sofa ke marwah itu boleh lari-lari kecil, tapi kalau tidak memungkinkan, ya berjalan aja. Bapak Ibu yang merasa tidak mampu nanti boleh sewa dorong-dorong. Ya, kalau sewa dorong-dorong kalau tidak salah 200 real gitu. Khusus sa'i saja. Ya, khusus sa'i saja. Tapi kalau mulai dari tawaf sampai sa'i, ya paling tidak sekitar 1,5 juta jasa nanti anak-anak Indonesia yang dorong. Mahasiswa-mahasiswa kita yang ada di sana biasanya membantu kita untuk melaksanakan ini. Nah, jadi berapa kali? Sofa marwah 1 kali, marwah sofa 2 kali, terus 7 kali. Setelah itu selesai di marwah, kita tahallul. Tahallul ini ibu-ibu potongnya cukup seluas jari ini saja. Ya, kalau bapak-bapak, saran saya seperti Upin dan Ipin. Ya, digundul halus. Karena muqassirin artinya memotong pendek boleh, tapi yang lebih afdal muhallikin, dihaluskan. Kalau ke tukang cukur sana, ya 10 rial lah, kasih halus. Nah, selesai tahallul, selesai. Semuanya yang tadinya tidak boleh, boleh. Bagi laki-laki boleh pakai baju biasa, boleh pakai wangi-wangian, boleh pakai sop, sudah normal seperti biasanya. Dan biasanya, dan ini insya Allah kita tetap ada city tour di Mekah. Dan ketika city tour di Mekah,
kita fasilitasi singgah nanti di Tan'im. Tapi kalau tidak boleh di Tan'im, di Ji'rana. Kemarin kita tidak boleh di Tan'im waktu Ramadan, tidak boleh di Tan'im, Tan'im ditutup, jadi kita ke Ji'rana. Ya, tempat mikot bagi yang mau umroh kedua. Bagaimana hukumnya umroh kedua, Ustaz? Perbedaan ulama kita. Ulama kita menyebutkan ya, pokoknya satu perjalanan, satu kali umroh, tidak boleh 2 kali. Tapi ada yang menyebutkan, ya bagi mereka yang jauh-jauh, jarang pergi ke Mekah ya, sebaiknya apa? Boleh, ya boleh baginya mengambil umroh yang kedua, boleh. Dan travel insya Allah fasilitasi, selama di sana diizinkan, ya. Dan kemarin kita ke Tan'im nggak boleh ya, hanya ke Ji'rana. Jadi ada 2 mikot itu. Nah, Bapak Ibu, saya ingatkan, untuk tawaf sunnah saat sekarang ini, Bapak Ibu kalau mau tawaf sunnah, khususnya bapak-bapak pakai kain ihram memang. Tidak bisa tawaf sunnah tanpa kain ihram. Tapi kalau ibu-ibu langsung boleh, karena kan mereka tidak bisa bedakan. Tapi kalau yang laki-laki, biar pakai celana dalam tidak apa-apa. Yang penting pakai kain ihram untuk tawaf sunnah. Kapan tidak begitu, tidak boleh masuk. Ya, walau alam apakah setelah Ramadan masih begitu, tapi sebelum Ramadan, pas Ramadan, sampai 10 hari terakhir masih seperti itu. Jadi kita akali mami, kalau mau umroh lagi, mau tawaf sunnah, pakai memang baju ihram. Ya. Bahkan kemarin kita ngantar tawaf wadah jamaah, ya pakai kain ihram lagi. Ya. Nah itu. Jadi enak ya, kalau perempuan bisa kapan saja itu masuk bisa. Sholat dekat Ka'bah setiap saat. Tapi kalau yang laki-laki mau dekat Ka'bah, lihat Ka'bah, pakai kain ihram. Ya, dekat-dekat waktu sholat begitu, pas nanti sholat, ikutnya sholat di situ. Nah, intinya dalam saat tawaf dan sa'i, jangan dipaksa mau cepat, jangan. Jangan dorong-dorong orang, ikuti saja arus. Nah nanti diatur yang perempuan di tengah, yang depan dan belakang itu laki-laki untuk melindungi, ya melindungi supaya tidak, karena kalau ketemu rombongan orang besar badannya, aduh kita begini Pak. Nah, jadi yang laki-laki yang mudah-mudahan nanti bisa menjadi apa istilahnya tameng ya, supaya aman rombongan jamaah kita. Insya Allah dilalui pelan-pelan, insya Allah bisa ya selesai, dan kalau normal itu 2 jam insya Allah sudah tuntas amalan umrah kita. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya godaannya kalau kita di hotel dekat sekali, godaannya itu nanti injury time baru keluar dari masjid. Ya sebaiknya mumpung ibadah jangan ditunda-tunda. Begitu misalnya adzan kurang 10 menit, jalan lagi paling lambat ke masjid supaya dapat di area dalam, ya di area dalam. Itu di Madinah juga begitu. Di Madinah ya meskipun gini masih cukup padat jamaah, ya kalau kita tidak cepat-cepat biasa dapat di luar masjid. Ya pahalanya sama, tapi dingin dan panasnya berbeda. Ya kalau di Mekah ya masih cukup panas kayaknya saat sekarang ini. Ini kira-kira ya daripada perjalanan umroh dan amalan umroh kita. Setelah itu perbanyak ibadah. Ya, Bapak Ibu nanti kalau mau belanja, insya Allah tim itu menyiapkan waktu. Hari ini belanja, ayo diantar. Ada tempat-tempat yang memang kalau belanja murah, itu sudah langganan travel. Jadi Bapak Ibu misalnya ada mau belanja, sampaikanlah kepada nanti Ibu Randa sama Pak Irsan. Ya, mau di Mekah, mau di Madinah, ya untuk oleh-oleh, ya supaya kenanya tidak mahal, dan ada memang tempat oleh-oleh yang biasa kita pakai atau jadi langganan, ya jamaah-jamaah kita dari Indonesia. Ini amalan-amalan yang kita bisa lakukan selama perjalanan umroh kita di sana. Kalau ada pertanyaan terkait ibadah ini, tapi di akhir saya akan ajari pakai kain ihram. Tapi kalau orang Indonesia aman, terbiasa pakai sarung, ya. Dan ingat juga ini jangan sampai tidak kontrol ya. Ada pengalaman
orang ya, itu dia gulung terus saat sa'i, kan tidak sadar ya, dia gulung terus, nanti saya dari belakang, cukup. Iya, pokoknya sudah sisa seperti ikat pinggang. Iya. Nah, ini insya Allah saling mengontrol ya. Saking semangatnya lari-lari. Nah, jadi intinya pakai kain ihram ini bebas, yang penting dia aman saat melangkah dan sebagainya. Ini saya mau contohkan saja. Ada beberapa metode ya, tapi secara umum bapak-bapak sudah sangat paham ini. Ya, bisa begini. Nah, ada biasa aja. Nah, ini juga sudah aman. Ya, apalagi kalau bapak-bapak misalnya mau pakai ini, aman itu insya Allah. Jadi pakai kain ihram ini tergantung aja. Yang penting saat melangkah kita aman, itu intinya. Dan yang seperti saya ceritakan tadi, karena mungkin tidak kuat, ya cuma begini terus. Ya, inna sofa wal marwata right min sya'ir. Saya bilang, tunggu Pak, tunggu, cukup. Baru kita perbaiki. Ya. Nah, kalau ibu-ibu aman, pakaian biasa. Kemudian ingat, saat sa'i itu selesai di Marwah, tidak ada sholat di situ. Ya, kita lihat jamaah dari luar negeri itu pada sholat di tempat sa'i, nggak tahu sholat apa, nggak ada sholat khusus di situ. Selesai. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, demi kesempurnaan amalan kita ini nanti ya, selain kita sudah manasik, insya Allah itu Mutawif akan mengingatkan dan membersamai sepanjang perjalanan umroh kita. Dan sedikit saya jelaskan untuk bapak-bapak yang tanggal 25, Bapak Ibu ya. Ada berapa orang yang hadir tanggal 25? Ya, oke. Ya, tanggal 25 ya. Oh iya, insya Allah ada berapa orang. Untuk kita yang tanggal 25, kita mikotnya di pesawat. Jadi karena tanggal 25 kita langsung Mekah. Jadi kalau yang rombongan 15 langsung Madinah, makanya mikotnya di Bir Ali. Untuk yang tanggal 25 nanti, insya Allah Ustaz Syahrir berdiri. Ya, beliau akan mendampingi Bapak Ibu tanggal 25. Beliau ini tinggal di Mekah 6 tahun. Ya, dan sudah pengalaman di sana, di Madinah, di Mekah ya. Nanti insya Allah bersama Ibu yang tanggal 25. Nanti akan diingatkan insya Allah, dan itu semua pesawat akan mengingatkan. Begitu di atas, kurang 15 menit atau 20 menit, bahkan setengah jam, bahwa sebentar lagi kita akan memasuki mikot. Maka bagi jamaah silakan ganti pakaian. Nah itu di situ nanti jamaah bisa pakai ya, ganti pakaian. Yang laki-laki, kalau yang perempuan kan memang dari Jakarta sudah, ya dari bandara, kalaupun nanti siapkan bisa pakai mukena, kalau yang pakai mukena dari bandara sudah siap. Ya, di bandara Jakarta itu begitu naik kan pakaiannya pakaian biasa, makanya Bapak Ibu nanti yang tanggal 25 mana yang mau dipakai untuk ihram, pakai memang itu sejak di bandara. Tapi untuk bapak-bapak paling minimal 1 jam nanti ya, 1 hari ya, 1 jam sebelumnya diingatkan, dan nanti akan dipandu. Begitu sudah mungkin 10 menit sebelum sampai, ulama kita memfatwakan boleh mulai ihram di situ, karena kita kan tidak duduk, dan begitu cepat itu laju pesawat. Dan jadi jamaah yang tanggal 25 nanti insya Allah langsung posisinya umroh, ya langsung umroh. Jadi selesai umroh
di Mekah ya sekitar 4 hari sampai 5 hari baru ke Madinah ya. Nah, seperti itu. Jadi bedanya hanya itu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang tanggal 25 nanti mikotnya di atas Yalamlam dan itu di pesawat. Biasanya sekitar ya 1 jam atau 40 menit sebelum pesawat turun. Itu saja perbedaannya. Kalau ada yang ditanyakan saya persilahkan. Mungkin nanti kalau ada tambahan hal-hal teknis saya persilahkan Pak Irsan atau Bu Randa untuk menyampaikan. Jelas Ibu ya, yang tanggal 25 ya, Insya Allah. Ya. Ada pertanyaan? Baik, mudah-mudahan sudah jelas. Dan untuk yang tanggal 15 ini, Insya Allah nanti biasanya, dan ini sebelum berangkat ke Mekah pemantapan manasik lagi di sana. Dan untuk tanggal 25 Insya Allah di Jakarta nanti kita akan kumpul lagi ya Ustaz Syahrir ya untuk dimantapkan di Jakarta Insya Allah sebelum terbang ke Jeddah Insya Allah. Baik, saya kira demikian ya, sudah 1 jam saya mengisi, mudah-mudahan bermanfaat. Para tamu-tamu Allah SWT dimudahkan segala urusannya, dimudahkan semua perjalanannya dari berangkat sampai kembali. Semoga pengorbanan harta kita diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Insya Allah kalau orang yang umroh itu tidak akan pernah jatuh miskin, karena umroh itu akan memudahkan juga rezeki kita. Dan yakinlah ya Bapak Ibu, kalau sudah 1 kali berangkat, Allah akan mudahkan berangkat pada waktu-waktu yang akan datang. Karena kerinduan akan senantiasa muncul. Saya tadi baca talbiyah, saya terasa di Mekah sudah ya. Padahal masih di Remsi ya, tapi saya sudah melayang tadi. Tapi insya Allah mudah-mudahan semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dari saya. Mungkin ada tambahan dari Pak Irsan ya, saya persilahkan langsung saja kepada Bapak Irsan dari pimpinan Talenta dan juga tour leader pemberangkatan kita ini. Ya insya Allah Talenta dengan Randa ini sudah sering ya bersama-sama berangkat, dan subhanallah mudah-mudahan ini menjadi kemudahan kita bersama. Kepada Bapak Irsan kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bapak Ibu calon jamaah umroh ya, tanggal 15 dan insya Allah juga tanggal 25. Kesempatan ini saya hanya akan membahas teknis perjalanan kita. Walaupun mungkin di perjalanan itu tidak akan sama dengan gambaran yang saya berikan, tapi setidaknya mendekati. Khusus untuk tanggal 15 ya, saya langsung aja karena waktunya cukup mepet. Insya Allah karena kita berangkat dari Jakarta pakai Saudian ya, pesawat Saudi punya, itu insya Allah jam 13 tanggal 15 jam 1 siang ya. Sehingga kami mengambil keputusan karena pesawat yang subuh dari Makassar ke Jakarta itu tidak ada, adanya jam 7, kami agak ragu kalau dia delay 1 kali, gawat. Jadi kami mengambil keputusan untuk Bapak Ibu kita akan berangkatkan insya Allah besok malam ke Jakarta ya, besok malam ke Jakarta insya Allah take off jam 20 ya, jam 20.30. Kami berharap besok ya jam 18 atau setengah 6 kita sudah standby di bandara dengan barang masing-masing. Kami akan urus semua barang bagasinya, Bapak Ibu tinggal membawa cabin dan boarding untuk naik di atas pesawat dan sebelumnya menunggu di ruang tunggu. Tiba di Jakarta, kita akan turun di Terminal 2 karena kita naik Lion. Kami akan antar jamaah Bapak Ibu untuk check-in istirahat dulu di hotel. Kita pakai hotel yang dekat dari bandara, Hotel Orchard ya, dekat TV Style itu.
Besok kita bermalam di situ, bagasi kami yang handling semua. Ya, nanti ada tim handling di Jakarta yang akan handling bagasi besar, kecuali yang cabin. Ya, Insya Allah kita besoknya tanggal 15 breakfast di hotel, ya, makan pagi di hotel. Untuk besok itu posisi rooming list 2 orang per kamar, hanya untuk besok, ya. Yang di Madinah dengan Mekah sesuai dengan pesanan yang dipaket, ya. Nanti tanggal 15 insya Allah hari Ahad, ya, jam 8 atau jam 9 kami KM info jam berapa kita akan dari Orchard Hotel ke Bandara Terminal 3 untuk proses check-in. Jadi bagasi memang sudah duluan ke sana, bagasi check-in, boarding sudah dapat. Biasanya sebelum masuk pembagian bagasi boarding pass, maka pihak Saudi itu akan istilahnya dia pre-filling, akan memanggil seluruh jamaah untuk mereka yang akan bagikan biasanya boardingnya. Setiap jamaah kalau SP biasanya di Jakarta, ya. Sudah itu dapat boarding, kami dan tim handling akan menemani ibu bapak ke proses X-ray barang yang ditenteng. Ya, diusahakan barang tentengan itu yang di cabin tidak ada cairan di dalam, yang kemasannya botolnya ukuran 100 ml. Ya, ini ukuran 500 tapi tinggal sedikit isinya, tidak boleh. Ya, botolnya yang jadi ukuran. Gunting kuku tidak boleh. Semua yang tajam, ya, tidak boleh naik di cabin di tentengan. Ya, semua taruh di bagasi besar. Satu lagi kebiasaan kita, Bapak Ibu utamanya, bahwa Bapak biasanya koper itu dikasih jala, tali. SP tidak boleh. Ya, Saudian itu melarang, ada tuh tali nilon kan yang di ini kayak jaring gitu kan. Nah itu nggak boleh kalau di SP Saudian. Jadi pesawat Saudian ini agak saklek. Ingat, untuk ujung pandang Jakarta kita 20 kilo, jadi barang nggak usah terlalu banyak, ya, nggak usah terlalu banyak yang dibawa. Untuk Saudian, satu orang 2 koli untuk bagasi. Per koli maksimal 23 kg. Ya, per koli, per koper. Jadi kalau lebih, sebar ke koper yang lain. Ya, maksimal 2 koper. Per koper 23 kg. Itu untuk Saudi, ya. Nanti setelah X-ray sudah dapat boarding, sudah dapat paspor, ya. Kita masuk sama-sama proses X-ray, ya, pemeriksaan barang, sudah itu kita proses imigrasi. Setelah cop bahwa kita keluar dari Indonesia, kita akan turun ke bawah, masuk di pintu ruang tunggu. Sudah itu waktunya 13.00 biasanya kita sudah langsung naik menuju ke pesawat. Ya, ingat duduk sesuai dengan nomor kursi. Nanti kami akan usahakan bagaimana supaya sama. Tapi kadang kita sudah request, tiba-tiba di bandara dibongkar lagi semua sama petugas di sana nomor seatnya. Padahal kita udah request si A duduk dengan si B, si anaknya. Tapi biasanya di bandara itu dia bongkar lagi. Duduk saja sesuai dengan nomor kursi. Nanti setelah tenang baru tukaran kalau memang ada yang tidak sesuai, ya, supaya tidak repot, ya. Insya Allah kita akan tiba sore kalau tidak salah, ya, di Madinah. Pesawat kita langsung Madinah, ya. Tiba di Madinah langsung turun dari pesawat, langsung proses imigrasi, ya. Disiapkan paspor saja yang disiapkan, langsung proses imigrasi. Setelah stempel, biasanya yang belum pernah, biasanya di imigrasi sana itu kita akan dipinjar tangan kita, jari, ya, dipinjar kanan dengan kiri. Kemudian ada kamera, disuruh kita foto, ya. Biasa bapak-bapak utamanya yang sudah usul biasa nggak ngerti, ya, dilihat foto selai keluar, ya. Keluar, jangan langsung keluar dari X-ray bagasi besar. Tunggu semua jamaah kumpul. Insya Allah saya juga dengan Kuranda, ibu tidak ada. Setelah kita kumpul, bagasi besar itu akan dihandling juga oleh tim handling kita di Madinah. Bagasi besar akan dibawa, tapi biasanya kita harus sama-sama keluar dengan bagasi besar. Jadi pintu X-ray bagasi besar di sana, kita untuk orang di sini sama-sama keluar. Kenapa?
Karena pengalaman, banyak orang yang membawa barang yang tidak boleh. Nah, kadang kalau barangnya kena X-ray harus dibongkar. Mana yang punya barang ini? Nah, itu makanya disuruh sama-sama. Setelah itu kita langsung naik bus, keluar aman, bagasi, naik bus langsung menuju ke hotel. Ya, insya Allah kita akan nginap, ya mudah-mudahan tidak ada perubahan. Ya, sampai hari ini kita akan nginap tanggal 15 itu kita akan nginap di Madinah mulai tanggal 15 sampai tanggal 21 itu di Hotel Taibafron. Ya, Taibafron itu ring 1. Pintu hotel, halaman masjid. Insya Allah, ya mudah-mudahan ada perubahan. Itu di pintu 19 kalau nggak salah, 18, tapi sekarang berubah menjadi 338 nggak salah. Ya, pintu 338. Ya, sudah itu seperti sampaikan tadi Ustadz bahwa kita sudah mulai ibadah sampai tanggal 21. Mungkin tanggal 21 pagi atau 20 malam kita adakan manasik lagi di Madinah untuk mengingatkan proses-proses umroh untuk besoknya tanggal 21. Ya. Tanggal 21 kita belum tentukan, biasanya habis duhur. Tapi saya juga pernah adakan jam 10, jam 11 kita udah jalan, duhurnya di Bir Ali. Biasanya juga gitu. Nanti kita tentukan situasinya dan kepadatannya. Karena kita harus selalu update kepadatan di Mekah. Ya, padatnya itu jam berapa? Karena sekarang saya lihat suhu sudah panas. Ya, sekarang sudah 38, 39 di sana. Ya, jadi mungkin kita akan ambil tawaf pertama, umroh pertama itu tengah malam. Ya, jam 10 malam setelah proses check-in di Madinah. Insya Allah di Bir Ali kita mikat seperti sampaikan sama Ustadz. Ya, lanjut ke Mekah perjalanan 6 jam, tiba sore. Ya, biasanya kita langsung check-in dulu di hotel. Hotel kita pun insya Allah di Mekah yaitu As-Safa Royal Orchid. Itu juga ring 1. Ya, turun dari situ langsung halaman masjid. Ya, tadi Ustadz sampaikan ini biasa masalah. Karena dia tahu bahwa nanti kamar masih bisa dia dapat, nanti kamar dia baru turun. Ya, sholatnya di halaman semua, di halaman masjid. Biasanya kelemahannya, kekurangannya kalau kita ambil bagian depan, malas turun di bawah. Kalau yang jauh, 1 jam sebelum azan dia sudah hadir, sehingga dia ada di dalam mataf. Ya, ada di pelataran Ka'bah. Justru biasa yang tidak di pelataran Ka'bah yang hotelnya paling depan biasanya. Ya, itu problem biasanya. Ya, insya Allah tanggal 21, ya, 21, 22, 23, 24, 25, 6 hari kita di Mekah. Kita insya Allah akan ada 2 kali di umroh di Mekah. Kita akan tetap fasilitasi untuk minimal 2 kali untuk umroh. Umroh tanggal 21 dan kemudian kita akan ambil umroh lagi tanggal 23, umroh kedua. Pada saat City Tour kita akan ambil mikat di Jirana biasanya atau Tanim. Nanti kita lihat. Tapi Bapak Ibu yang mau badalkan boleh tanggal 22 subuh ke Tanim badal, ya, niatkan. Untuk siapa yang mau dibadalkan umroh boleh. Nanti ada mutawif yang akan memfasilitasi atau mengantar, ya, boleh. Kemudian pada saat di Madinah kita ada jadwal sebenarnya itu ke Ra'odah, ya, sholat di Ra'odah. Kemarin waktu Ramadan, ya, kita pemberangkatan yang terakhir akhir Ramadan, awal Ramadan saya berangkat tanggal 1 sampai tanggal 12 untuk masuk Ra'odah pakai tasreh, pakai izin, ya, baik laki-laki maupun perempuan, antrinya minta ampun. Ya, tanggal 20 Ramadan, ya, sampai Idul Fitri Mei nggak pakai tasreh, sembarang waktu bisa masuk Ra'odah. Kemarin tanggal kemarin ini 2 hari yang lalu katanya pakai tasreh lagi, pakai izin lagi. Ya, jadi suka berubah-berubah ininya. Saya pengalaman awal Ramadan kemarin kita sudah ada tasreh jam 3 untuk kunjungi Ra'odah. Kita ke sana, Ra'odah tutup. Nanti jam 1 malam baru dibuka. Jam 1 malam baru masuk di Ra'odah. Jadi Ra'odah
kami akan tetap fasilitasi. Kalau ada tasreh, kami akan usahakan minta sama muassasah untuk dibuatkan tasreh. Tapi tidak selamanya ada tasreh atau tidak tasreh bisa masuk. Sangat kondisional sekarang. Cuma memang kelebihan kita masuk Raoda setelah pandemi dan sebelum pandemi itu lebih bagus sekarang. Kalau kita di Raoda sekarang setelah pandemi, kita punya waktu 5-10 menit sholat di dalam. Dulu sebelum pandemi, barangkali cuma 3 menit kita dikasih waktu, itu pun berdesak-desakan gitu loh. Sekarang kalau kita udah bisa masuk dalam Raoda, longgar. Tapi antrinya minta ampun. Ya, kemarin tanggal awal Ramadan saya di sana itu ada kasus banyak yang tumbang untuk ibu-ibu, sehingga langsung Raoda langsung ditutup. Ya, jadi dari awal kami sampaikan bahwa Raoda kami akan siapkan tasreh kalau memang dibutuhkan tasreh. Kita belum tahu apakah ada tasreh atau tidak tasreh. Ya, tapi untuk masuk itu tidak semudah yang dulu. Ya, kemarin ibu-ibu yang pertengahan Ramadan itu dari pintu 16 itu keliling sampai belakangnya makam Rasulullah, mungkin sekitar 3 kilo tuh jalan keliling baru bisa dapat antrian masuk. Ya, lumayan. Ya, tapi ini menjadi kesempatan, mudah-mudahan kita bisa dapat masuk di Raoda. Kita berdoa. Ya. Kemudian kita juga akan city tour di Madinah dan Mekah. Itu pun kalau diizinkan. Ya. Pertama saya ke sana tidak dapat izin. Kedua yang ke sana dapat izin. Ya. Itu pun kalau diizinkan. Ya. Jadi sekarang regulasinya suka berubah-ubah. Ya. Oke, itu yang saya bisa sampaikan. Insya Allah kita pulang tanggal 25 malam, ya, berangkat dari Jeddah langsung ke Jakarta. Kita tiba di Jakarta itu sekitar jam 11 malam. Ya, jam 11 malam atau jam 10 malam. Lumayan proses di Jakarta, kita harus proses imigrasi, proses bagasi, dan kami jadwalkan mungkin jam 3 atau setengah 4 baru dini hari baru kita ambil Jakarta Makassar, supaya kita punya cukup waktu. Kenapa? Karena kita harus pindah dari Terminal 3 ke Terminal 1 atau Terminal 2. Sama besok, tapi kan besok kita tidak langsung ke terbang. Kita kan besok tiba di Jakarta di Terminal 2. Tapi hari Ahad kita akan terbang ke Madinah di Terminal 3. Ya, jadi itu cukup banyak waktu yang kita harus siapkan untuk bisa mendapatkan semua. Ya. Itu yang ada dalam ingatan saya. Insya Allah Bapak Ibu, apa yang dibutuhkan di sana, ya, informasi ke kami. Nanti saya dengan Ibu Ida ada 2 orang tour leader di rombongan ini untuk tanggal 15, ya, dan ada mutawif yang akan mendampingi Bapak Ibu. Oh, satu lagi, Zamzam. Saya 2 kali berangkat terakhir ini tidak pernah dapat Zamzam. Pak Ustadz dapat Zamzam ya, 1 kali. Disimpan di tas. Disimpan di tas. SP sampai hari ini bandaranya melarang membawa Zamzam. Satu caranya adalah Zamzam ditaruh dalam koper, dibungkus kain ihram gitu. Bungkus ihram. Taruh dalam koper. Dulu kan Zamzam dibawa. Nah, sekarang Saudian sampai hari ini, saya nggak tahu besok. Itu melarang untuk membawa Zamzam. Jadi nanti di Mekah saya akan koordinasi dengan muassasah apakah bisa Zamzam dibelikan sebelum jamaah ke bandara. Tapi Zamzam di sana nggak mahal sebenarnya. Cuman berapa itu kira-kira? 15 rial aja sebenarnya. Boleh beli di mana? Tapi taruh di dalam koper untuk Saudian, ya, untuk Saudian. Itu untuk Zamzam. Kemarin juga saya naik Lion Sama, saya tidak dapat. Padahal saya sudah beli 50 dus untuk jamaah di bandara, persis diantrikan masuk, tidak bisa. Terbuang untuk Zamzam 50 dus di Jeddah, ya, itu Ramadan.
Sampai hari ini dikirim tidak bisa. Dan mudah-mudahan kita berdoa ya, kredit mungkin Bapak Ibu sudah lihat di media sosial untuk kreditnya Bandara Jeddah ya sekarang. Mudah-mudahan ke depan ini sudah tidak kredit. Jadi mulai awal Syawal kemarin sampai hari ini Jeddah dengan Madinah masih kredit. Jadi beberapa rombongan yang berangkat itu tidak sama dengan bagasi. Nanti 3 hari kemudian baru bagasinya datang pada saat pulang. Tapi mudah-mudahan terakhir kemarin katanya bagasi sudah mulai sama. Maksudnya kita naik pesawat kita nomor sekian, bagasi kita juga di nomor sekian. Tapi 2 hari yang lalu belum. Ya, ada beberapa grup saya ya tiba, orangnya sudah tiba, bagasinya belum datang. Nanti 4 hari kemudian baru datang. Ya, karena kreditnya sekarang untuk umroh, ya utamanya Syawal. Ya. Dan satu lagi saya mau sampaikan, mungkin nanti Bapak Ibu besok ya, saya belum print. Kami diminta oleh muassasah, mohon maaf, untuk tanda tangan surat pernyataan bahwa tidak akan tinggal di Saudi. Ya, sekarang. Kenapa? Ya, karena mau masuk musim haji. Ya, banyak orang itu lari. Ya, persis pulang dia lari gitu loh. Ya, kelabakan apa? Travelnya dengan muassasah. Didenda hampir 250 juta kalau jamaahnya tidak pulang. Ya, jadi kami mau besok kami buatkan form untuk komitmen bahwa pulang sesuai dengan jadwal. Ya, karena haji berangkat insya Allah tanggal 4 Juni, kloter pertama sudah berangkat. Ya, langsung Madinah. Ya. Umroh ditutup mulai tanggal 29 Mei, sudah 30 Mei sudah tidak boleh masuk umroh. Terakhir 29 Mei masih boleh masuk umroh, tapi harus pulang tanggal 14 Juni sudah harus pulang. Semua umroh, jamaah umroh sudah harus tinggalkan Saudi. Ya, karena haji akan dimulai mulai tanggal 4 Juni sampai insya Allah wukuf tanggal 9 Juli. Ya, 2 minggu kemudian insya Allah umroh musim 1444 Hijriah akan dimulai Agustus. Insya Allah, ya. Mungkin itu proses. Ada mungkin tadi Ustadz dilupa yang bagian atas, ya. Tapi nanti Mutajab sampaikan. Nanti pada saat kita tawaf itu terbuka sebelah ini kanan, tawaf, ya, tawaf terbuka sebelah kanan, bahu yang ini. Tapi pada saat sholat dengan sa'i itu ditutup, ya, itu ditutup. Itu mungkin yang kami sampaikan. Kemudian di pesawat, ya, di pesawat kalau mau buang air kecil atau buang yang besar harus di toiletnya. Ada tempatnya yang duduk. Saya berapa dapat kasus itu buang air kecilnya di lantai pesawat, di lantai kamar mandi. Ya, itu kasus besar. Ya, jadi mungkin harus disampaikan dari sekarang. Kemudian kalau ada yang mau beli kartu perdana, mungkin panitia ada siapkan kartu perdana untuk internet di sana. Karena komunikasi itu penting. Nanti kita akan buat grup, mau tanggal 25 atau tanggal 15, kita akan ada grup untuk setiap jamaah yang berangkat. Informasinya ada di situ. Kita kumpul di mana, ya, jam berapa, koper di store, ya. Biasanya koper ditaruh di depan pintu kalau kita mau check out. Biasanya kita taruh di grup. Jadi setidaknya Bapak Ibu siapkan internet roaming, ya. Ada beberapa provider kalau tidak salah yang hadir, 3 kalau tidak salah, ya, Excel kalau tidak salah yang hadir. Nanti boleh beli langsung ke beliau, berapa, langsung bicara langsung. Mungkin itu singkat dari saya. Ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan ke saya atau ke Ustadz, no problem. Jelas? Silakan Pak, silakan. Baik, ada yang perlu kami tanyakan yang tadi dibahas makalah. Jadi saya mohon izin sejenak. Tadi ada yang dibahas masalah foto masuk, pintu masuk. Pintu masuk. Maksudnya saya tanyakan di sini, apakah di tempat sholat, di masjid atau di mana? Oke. Karena di sini kadang-kadang juga, karena kalau
banyak jamaah biasa dia salah masuk pintu, keluarnya juga lagi sehingga biasa tersesat. Oke. Terima kasih. Kita nginap di Hotel From Taibah di Madinah. Ya, From Taibah. Itu keluar dari pintu hotel itu langsung pintu 338. Ya. Jamaah laki-laki biasanya masuk di pintu Madinah Nabawi itu nomor 18, nomor 19, 20 untuk laki-laki. Perempuan bisa masuk di 16 atau 15, tapi untuk masuk raudah perempuan dia harus di pintu 25. Ya, tapi patokannya untuk di halaman masjid Madinah itu 338. Samping hotel kita sebenarnya. Samping hotelnya, persis samping hotel. Ya. Satu lagi diingatkan tadi Ustadz, jangan pernah lupa lanyar, nentek. Ya, jangan pernah lupa. Biar sudah pengalaman saya pun tidak pernah lepas nentek saya. Kenapa? Di nentek itu ada nama hotel di Madinah, ada nama hotel di Mekah. Di nentek itu ada nomor HP Mutawif. Di nentek itu ada nomor HP saya, ada nomor HP tour leader lain. Jadi biasa kalau Bapak los, utamanya di Mekah, ya, kita di Safwa Royal Orchid, persis turun dari hotel, itu sudah langsung pintu masuk ke Masjidil Haram. Kalau tidak salah, toiletnya nomor 3, nomor 3, ya. Jadi kalau keluar dari masjid, cari yang jam besar, sampingnya itu, ya, itulah hotel kita, Safwa. Jadi lihat jam yang besar, ya, ada tuh di foto-foto tuh jam yang besar, sampingnya, samping kanannya, kalau kita di depannya berarti sebelah kiri, ada nomor toilet nomor 3, nah itu hotel kita, yang paling depan, insya Allah. Mudah-mudahan tidak ada perubahan. Ya. Lanyarnya, nemteknya itu jangan pernah dilepas, pakai dimanapun Anda berada, Bapak Ibu berada. Kenapa? Karena biasa saya tidur jam berapa, ada telepon masuk. Pak, ini jamaahnya atas nama ini betul? Oke, kita jemput dia berada di mana. Jadi kalau hilang nggak usah khawatir. Cari orang yang punya nomor HP atau siapa, tolong kasih lihat, bisa telepon ini, nomor ini. Karena insya Allah nomor kita aktif terus, ya, atau di WA, ya, insya Allah. Jadi yang susah kalau ada jamaah los tidak ada nemteknya. Nanti para mutawif, kita ada grup-grup mutawif itu biasa disebar. Siapa yang punya jamaah ini berada di hotel ini diistirahatkan gitu, ya. Utamanya sekarang selama umroh katanya, ya, barusan Ramadan ini dan Syawal ini yang terbanyak jamaahnya, ya, terpadat jamaahnya, dan termahal pesawatnya, ya. Selama mulai umroh katanya Ramadan dan Syawal ini yang terbanyak jamaahnya, ya. Bayangkan kemarin di Jeddah pada saat kepulangan 23 jam menunggu jamaah di bandara untuk take off, ya. Untuk masuk bandara bisa sampai 7 kilo antri bus, sehingga sebagian pesawat yang sedianya kita terbang dari Jeddah ke Jakarta dialihkan ke Madinah. Jadi jamaah sudah sampai di Jeddah dibawa lagi naik bus ke Madinah karena pesawatnya mendaratnya di Madinah. Itu H-7 baru kita ditanya. 7 jam ya, bukan H-7 hari. 7 jam sebelum take off baru kita disampaikan bahwa bandaranya pindah, bukan di Jeddah tapi di Madinah. Ya, bayangkan cari bus lagi untuk bawa jamaah ke Madinah, ya. Jadi mudah-mudahan ini sudah mulai menurun, ya. Tapi crowded insya Allah masih crowded, serasa masih crowded, ya, utamanya Mekah. Tadi sampaikan untuk tawaf kita usahakan berada di mataf, di pelataran. Tapi kita tidak bisa menjamin, bisa saja berada di lantai 2. Kalau di lantai 2, waduh, lumayan, ya, lumayan. Oke, ada pertanyaan yang lain, silakan. Ya, silakan Bu. Siapa bertanya? Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dikatakan barang-barang yang bercairan berupa ya,
tidak boleh dijinjingkan. Jadi kalau itu bisa saja disimpan di koper besar. Dengan bagaimana caranya meletakkan dari koper itu? Apa digulung dengan kainnya supaya seperti gunting bisa Pak? Pisau kecil untuk persiapan nanti. Oh iya. Yang berupa besi, air, cairan, minyak angin, minyak tawon, bisa ya. Oh iya. Minyak gosok. Kalau minyak angin, minyak tawon, minyak gosok, tapi botolnya kecil, boleh kasih masuk di tas jantannya ibu. Iya boleh. Tapi kalau mau bawa minyak tawon 1 galon, taruh di bagasi. Toh? Gunting biar kecil sekali, tidak boleh di tenteng, harus di koper besar. Biar tidak digulung, tidak masalah. Biar tidak gulung. Yang masuk tak saya gulung itu adalah air zam-zam. Pada saat kita pulang, gulung dengan air, kasih di tengah. Ya. Mereka biasa bongkar karena khawatir pecah, merusak bagasi orang lain. Nah itu. Jadi yang ditenteng itu boleh bu. Yang penting botolnya kecil. Ya obat-obatan, sirup apa semua boleh. Ya, taruh di tas kecil, boleh. Kira hanya itu Pak. Ya, makasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi, Bapak Ibu? Ya, silakan, Pak. Yang wanita bercadar, yang bercadar Ya. bisa pakai masker saja. Oke, silakan, Ustaz. Iya, pertama bisa pakai masker saja, insya Allah. Jadi selama ini ada 2 metode sih. Pertama bisa pakai burqa yang terbuka ini tapi dari atas. Tapi kalau tidak ada maka selama ini yang bercadar kita arahkan pakai masker. Bahkan kemarin masih pandemi, kita semua yang laki-laki pakai masker juga. Jadi alhamdulillah sekarang Saudi bebas masker, tapi untuk yang perempuan pakai masker aja lebih santai dan lebih aman insya Allah. Jelas ya, untuk ibu tadi yang gunting-gunting, untuk yang cairan misalnya bawa maduki atau apa agak besar minyak anginnya, ya diikat baik-baik di lakban, yang penting aman. Kalau goyang-goyang insya Allah aman. Dilapisi ini juga artinya kalau ada benturan dia tidak tumpah, insya Allah tidak lepas. Jelas? Ada, cukup ya? Ini mungkin ada yang masih sawalan, sudah dekat juga ini ya. Ya, Oh sudah cukup ya, sudah masuk waktu maghrib, sekaligus yang puasa untuk bisa berbuka. Kita dahulukan yang berpuasa, silahkan. Saya kira demikian dan cukup. Setelah ini bisa menikmati hidangan yang disiapkan sambil mungkin gantian sholat karena tempatnya juga terbatas. Ya, sholatnya di sebelah, bagi bapak-bapak bisa wudhu di sebelah situ. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditutup saya. Baik Bapak dan Ibu, para tamu Allah Subhanahu wa taala. Semoga umrohnya, perjalanan ke Haramain diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga umrohnya makbulah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa untuk memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga diberikan kemudahan dari berangkat hingga pulang kembali ke tanah air. Jazakallahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.